Halo, selamat malam. Udah pada masuk ya? Oke, oke, oke. Ntar ya, kita ini kirim linknya itu dulu. Oh, sudah. Oke, jadi kita sekarang eh, lanjut. Hmm. Oh. Come on. Hmm. Apakah suara saya di sana jelas? Saya mau cek dulu. Jelas ya? Oke, jadi malam ini kita akan mempelajari sejarah tentang kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Ya, oke. Dan sebelum kita memulainya, saya akan kasih teman-teman untuk menonton video dulu. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Oh, tapi tunggu bentar deh. Oh, oke lah ya. Yang lain nanti bisa ini aja dilihat dari YouTube-nya aja. Oke. Ini ya, selamat menyaksikan. Masa berburu dan meramu. Kehidupan awal manusia di Indonesia diawali pada masa berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu, manusia Indonesia masih sangat bergantung Teman-teman pada bisa alam ini ya, sekitar. bisa dengar kan? Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka juga berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Pada masa itu, manusia tinggal di gua-gua yang dekat dengan pantai, danau, atau sungai yang menjadi sumber kehidupan. Karena masih bergantung pada alam, pola hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah. Pada masa itu, manusia sudah mempunyai kepercayaan pada roh nenek moyang atau animisme. Alat-alat yang dihasilkan pada masa itu masih kasar. Alat yang dibuat antara lain 1. Kapak berimbas. Kapak berimbas adalah alat pertama yang dibuat manusia yang digunakan untuk merimbas kayu, memecah tulang, dan menjadi senjata. 2. Kapak genggam. Kapak genggam adalah alat yang digunakan untuk menggali umbi-umbian, memotong dan menguliti daging. 3. Kapak penetak. Alat ini berfungsi untuk membelah kayu, pohon, dan bambu. Yang keempat adalah alat-alat serbih, merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi lancip. Alat ini digunakan sebagai pisau, gurdi, dan tombak. 5. Alat-alat dari tulang. Alat tersebut berfungsi sebagai pisau, mata tombak, dan mata panah. Bercocok tanam. Pada masa itu, mereka sudah mengenal pemimpin atau kepala suku dan sudah membentuk desa-desa kecil untuk tempat pemukiman. Manusia saat itu sudah mengembangkan sistem pertanian berhuma dan ladang berpindah. Mereka juga sudah mengenal sistem barter. Pada masa ini, kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang pesat. Ditemukan juga bangunan untuk pemujaan roh nenek moyang mereka, seperti 1. Sarkofagus. Sarkofagus adalah tempat untuk menyimpan jenazah. Yang kedua adalah menhir, digunakan sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Ketiga adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu, tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Yang keempat adalah waruga. Waruga adalah kuburan batu pada zaman praaksara. Yang kelima adalah arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Dan terakhir adalah punden berunda, merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Alat-alat yang dihasilkan pada masa ini lebih halus. Alat yang dibuat antara lain adalah beliung persegi, berfungsi sebagai cangkul untuk kapak persegi yang berukuran besar,
Sedangkan yang ukurannya kecil biasanya berfungsi untuk pahat atau alat ukir. Kapak lonjong, alat yang digunakan untuk berburu. Mata panah adalah benda runcing pada ujung panah atau tombak. Kurdi atau pisau, alat untuk memburu hewan-hewan yang ada di hutan dan juga sebagai alat perang. Perhiasan digunakan sebagai mas kawin, sebagai lambang kepala suku, sebagai benda pusaka, sebagai pemerindah pakaian dan penampilan. Gerabah digunakan sebagai tempat persediaan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia di Indonesia sudah mengenal pengelolaan logam. Manusia zaman itu sudah mengenal pembagian kerja. Sektor pertanian semakin maju. Mereka sudah meninggalkan sistem berhuma dan ladang berpindah. Mereka sudah menguasai teknik pengelolaan logam yang dibuat dengan dua cara, yaitu bivalve dan ecer-perdu. Bivalve adalah teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman prasejarah yang menggunakan cetakan dari kayu dan batu. Ecer-perdu adalah teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman prasejarah yang menggunakan cetakan lilin. Kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa perundagian masih berwujud animisme dan dinamisme. Benda-benda logam yang dihasilkan pada masa itu antara lain adalah nekara perunggu. Nekara perunggu berfungsi sebagai benda upacara, mas kawin, dan lain-lain. Moko, fungsinya sebagai pendamping di dalam kubur atau sebagai mas kawin. Kapak corong, digunakan untuk berburu hewan. Kapak perunggu digunakan untuk berburu, tapi kadang juga untuk bercocok tanam. Arca perunggu, tempat penyembahan roh pada upacara keagamaan. Bejana perunggu, fungsinya ialah untuk hiasan dan wadah tempat menyimpan barang-barang, baik makanan atau barang berharga dan lain-lain. Perhiasan dan manik-manik digunakan sebagai mas kawin dan memperindah penampilan. Candrasa digunakan sebagai alat perlengkapan upacara keagamaan dan tanda kebesaran. Senjata untuk bertahan hidup pada masa prasejarah. Baik, sudah disaksikan semua tadi kan? Teman-teman di sana bisa jelas nggak? Sampai nggak videonya dengan jelas? Kalau videonya tersampaikan dengan jelas, baru biar kita ini suaranya double ya. Oh, teman-teman yang lain jelas ya? Oh, ada dua toh. Oh. Baik. Kita ini coba ya, aku matiin dulu ya karena ini ku tadi tuh. Oh, nggak jelas ya. Oke, kalau begitu kita ulangi ya. Kebetulan teman-teman yang lain yang baru bergabung biar bisa menyaksikan. Jadi, di pemutaran video berikutnya sebenarnya materi kita semua adalah di video ini. Sudah ada di video ini. Halo, halo. Suara saya jelas? Halo, iya. Halo. Suara saya jelas? Oke. Jadi begini, sebenarnya materi kita semua materi yang kita bahas hari ini ada di video ini. Tapi selain dari video itu nanti kita akan membahas secara detailnya lagi. Jadi saya mau teman-teman
melihat videonya dulu. Nanti dari video tersebut kita adakan kuis berhadiah. Oke. Ini nanti saya hidupkan videonya, saya matikan mikrofon saya supaya suaranya tidak double. Kita saksikan sama-sama ya. Jangan ada yang tidur ya. Harus diperhatikan dengan baik-baik karena nanti bahan ataupun materi kuisnya adalah dari video ini. Oke, selamat bergabung Mbak Emma. Silahkan diperhatikan videonya, ditonton dengan baik-baik, disimak. Nanti kuisnya adalah dari video kita. Oke? Ya. Masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu. Kehidupan awal manusia di Indonesia diawali pada masa berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu, manusia Indonesia masih sangat bergantung pada alam sekitar. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka juga berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Pada masa itu, manusia tinggal di gua-gua yang dekat dengan pantai, danau, atau sungai yang menjadi sumber kehidupan. Karena masih bergantung pada alam, pola hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah. Pada masa itu, manusia sudah mempunyai kepercayaan pada roh nenek moyang atau animisme. Alat-alat yang dihasilkan pada masa itu masih kasar. Alat yang dibuat antara lain 1. Kapak berimbas. Kapak berimbas adalah alat pertama yang dibuat manusia yang digunakan untuk merimbas kayu, memecah tulang, dan menjadi senjata. 2. Kapak genggam. Kapak genggam adalah alat yang digunakan untuk menggali umbi-umbian, memotong dan menguliti daging. 3. Kapak penetak. Alat ini berfungsi untuk membelah kayu, pohon, dan bambu. Yang keempat adalah alat-alat serpih, merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi lancip. Alat ini digunakan sebagai pisau, kurdi, dan tombak.